Good morning. Pagi ini udah rapi, iya karena nanti habis live langsung jalan, mesti meeting lagi. So, ya sudah jalan lagi. Kak Iwet ini bajunya ada yang pink ya? Iya, ada yang pink, betul sekali. Melodic Virgo, Kak Iwet, Kak Luna kenapa? Pertanyaan buat kamu. Menurut kamu, kenapa? Menurut kamu kenapa dan menurut kamu yang gak etis siapa? Wah, itu kalau misalnya yang nyebarin video itu jadi anak buah aku sih, aku udah tiap hari viral kali. Mana nih Dave Hendrik, kok belum muncul dia? Hai, sebentar ya. Go live together. Sebentar. Ini bisa. Soalnya kan kalau live di elu rekamannya suka nggak komplit. Ya udah, nggak apa-apa. Sehari 2 hari nggak komplit. Oh ya udah, karena kan nanti kita janjian sama Tom mau membahas diet untuk GERD. Gue pengen punya rekamannya. Oh, trauma dia tuh dari yang terakhir live sama Tom. Terus abis itu nggak ada rekamannya karena nggak ke download di gue. Yeah. Oh gitu, ya. Ya udah stop nih, apa gimana nih? Ya udah nggak apa-apa, nanti berarti lu aja. Please Oke, take siap. extra time to download and send me the video. Ih, gila, baik. Selamat pagi semua, selamat pagi, selamat datang. Anjir, ini orang-orangnya emang parah banget. Begitu lo live, gue live, langsung pada bilang gini, hah, kenapa KD live juga? Terus langsung band for Coffee bilang gini, jadi duet pecah, ada duet perjuangan nih, gimana sebenarnya? Ih, Pecah, brownies kali ya pecah. nggak boleh gitu. Brownies kan di atasnya kalau dipanggang crack. Oh gitu, ya. Selamat pagi semuanya, selamat datang di duet siaran pagi. Dave dan Iwet sudah kembali lagi mengudara pagi hari ini. Silakan absen dengan kirimkan setangkai mawar. Baru sekarang kak, gue baru belajar. Oh gitu, absen dengan mengirimkan setangkai mawar. Iya, absen dengan setangkai mawar atau absen dengan hati orange. Kan hati orange selalu disebut tuh ya sama creator-creator live kan ya. Selain tap-tap ya, tap-tap layarnya, pasukan tap-tap, satu lagi adalah hati orange. Tuh. Oh iya, hati orange. Jadi nanti kita setiap kali reopening, jangan lupa untuk ingatkan tap-tap layarnya. Dan jangan lupa juga untuk absen dengan hati orange. Gitu. Ada yang bilang gini, Kak Dave, piyamanya nggak ganti. Ini bukan piyama, ini kamar rias aku. Aku jadi biasanya tidur pakai piyama, begitu bangun, cuci muka, aku pakai kamar rias. Piyamanya aku buka. Kamar riasnya mah gantinya mah 2 minggu sekali kali aku. Iya. Gue tuh pengen ngebahas ini. Tadi malam tuh Melanie ngirimin di grup gitu. Ada rekaman video teman gue Luna Maya lagi meeting di kantor. Lalu kemudian dia tuh bukan agak, tapi memang dia kesal. Kayaknya memang plannya tidak sesuai. Lalu kemudian mungkin plannya juga tidak berjalan dengan baik dan lain sebagainya, gitu ya. Terus yang gila adalah ada karyawan yang ngerekam, Bo. Ketika dia lagi marah itu. Ya, terus kalimatnya adalah menurut gue juga agak menyudutkan Luna. Gue di sini agak melihat bahwa ini nggak pantas sih dilakukan.
Tulisannya adalah kasihan yang jadi teman aku, udah nggak tahan lagi. Titik 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 titik. Dengan videonya tuh Luna lagi ini gimana sih? Nggak sesuai dengan target market, segmennya. Kamu mau ngomong ke siapa? Bla 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 segala macam gitu. Terus gue cuman gini ya. Kalau andai kata orang itu bekerja di kantor gue udah bisa tiap hari viral kali. Karena lu tiap hari marah-marah. Iya, maksud gue apa yang dilakukan Luna di video itu adalah sesuatu yang biasa, sangat sangat biasa terjadi di kantor, di pekerjaan. Apa yang ada di video itu adalah bahkan ada beberapa kantor lain, bos lain yang bisa lebih keras dari itu marahnya. You know what I mean? Gue cuman ngerasa gini, gila, ini nggak adil banget. Hanya karena dia Luna Maya, terus lo berhak untuk memviralkan video itu gitu. Iya kan? Dan satu lagi, etika lo di mana? Lo memvideokan itu meeting tertutup loh. Iya. Bahkan anak yang ngerekam video itu ngerekamnya dari jauh, Bo. Dia bahkan tidak ada dalam ruangan tersebut. You know what I mean? Yang mau gue bahas di sini adalah, dude, have some ethic. Betul komentar teman-teman. Dan yang lu rekam, dan lu viralkan, dan lu cemarkan nama baiknya, itu pimpinan yang tanda tangan payroll lu loh. Exactly, Bo. Itu dia bisa double loh kenanya anak itu. Yang bayarin hidup lu tiap bulan. Exactly, bisa dipecat. Satu lagi adalah dia bisa dikenakan undang-undang ITE, mencemarkan nama baik. Ada 2 hal yang ingin gue pertanyakan. 3. 1. Tadi waktu gue live sendiri suara gue baik-baik aja. Sekarang kenapa ketika join live suara gue kayak gue lagi ngomong di sumur Cinderella begini? Cinderella nggak punya sumur, say. Gitu. Snow White yang punya sumur. Iya, suaranya mantul. Kenapa sih, geng? Nggak, karena ini memang live. Bukan, suaranya kresek-kresek. Aku nggak pakai casing, sayang. Aku nggak pakai casing. Aku udah pakai tripod. Jadi gimana nih? Salah gue apa salah siapa nih? Kayaknya. Coba, gue keluar, gue masuk lagi. Boleh, silakan. Ganti HP, nggak punya HP. Enak aja lo ngomong. Sabar, tenang. Ya, jadi balik lagi gitu. Selamat datang, selamat pagi untuk teman-teman yang baru saja bergabung di Dave Iwet siaran pagi. Silahkan jangan lupa untuk double tap atau tap layarnya, dan jangan lupa juga untuk absen dengan hati orange-nya. Silakan hadir dia. Coba ya. Tes. Tuh. Cek, coba ngomong agak panjang, baca komen deh coba. Cek. Ini menurut gue sih kalau di gue aman. Tes. Ini aman, di gue aman kok. Oh, di gue pecah sih. Ya agak sember, tapi kan itu biasa karena lo memang live. Ini kan bukan live TV yang... Iya sih. Iya. Jadi udah biarin aja. Ya, masih bisa ditolerir kan teman-teman. Kalau masih ditolerir udahlah, dijalanin aja. Kita tuh bukan profesional broadcaster. Oh, jaringan katanya. Anyway, gue cuma mau nanya gini. Itu marketing gimmick bukan sih, Wet? Bukan, Bo. Sorry. Agak skeptis karena gue sekarang ngelihat pemberitaan virality di TikTok yang cerai itu ternyata gimmick, yang marah-marah ternyata gimmick. Gue tuh jadi hal pertama yang gue pertanyakan kalau ada apa-apa itu gimmick bukan sih? Gitu. Ya, gue paham karena lo udah terlalu sering terpapar sama begituan dan lo kan skeptis banget sama gitu kan. Lo bener-bener kayak aduh gitu. Nggak, Bo, karena gue tahu COO-nya Luna itu profesional, yang dia nggak main gimmick begituan. I mean like professional company yang bener-bener di hire pro hire ya. Bukan. Apa yang akan Luna lakukan terhadap hal ini?
Dia akan ngomong sama HR untuk dicari orangnya. Karena menurut gue ya, eh, bukan bermaksud untuk abusing power, tapi hal seperti ini harus menjadi pembelajaran. Lo bekerja di kantor itu ada etikanya. Betul, betul. Lo tidak suka dengan cara penyampaian bosmu, ada caranya. Ya. Enggak apa-apa sembarangan aja lu ambil video terus posting. Enggak gitu, Beb. Cara main di dunia, Beb. Iya, iya, betul, 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 setuju, setuju. Jadi maksud gue, ini pelajaran ya teman-teman ya, yang lagi nonton kita nih, gue tahu sekali bahwa lo tuh semua orang-orang yang beradab, orang-orang yang punya budi pekerti, punya akal sehat. Jangan ya, nggak semua direkam-rekam lalu kemudian diviral-viralin. Nggak gitu caranya. Nggak gitu. Sorry kalau ada yang ngomong itu pasti Gen Z. Biasanya Gen Z yang kayak gitu. No. Enggak. Gue maksud gue gini ya, terlepas dari apakah dia Gen Z, dia milenial, apa dia Gen X segala macam. Menurut gue itu bukan generasi. Itu orangnya. Ya. Gue udah nggak mau lagi mengkotak-kotakkan stereotipikal berdasarkan usia dan generasi. Tapi gue akan pukul rata semua manusia dewasa. Kan ketika lu masuk kantor, lu udah terhitung sebagai manusia dewasa. Betul. Akal budinya dipakai, sayang. Betul sekali. Itu aja sih. Jadi balik lagi ya teman-teman ya. Pelajaran kita adalah di duet kita tuh tidak suka mengkotak-kotakan manusia berdasarkan generasinya. Yang kedua, kita semua di sini bertindak, bekerja, berlaku itu semua menggunakan akal budi. Oke? Oke. Untuk yang baru gabung, selamat pagi, selamat datang. Jangan lupa untuk tap-tap layarnya dan juga absen dengan hati orange. Silahkan guys. Kita tadi habis membahas topik soal, bukan topik, tapi satu video yang mampir di FYP gue. Dan tadi malam di grup Mencar tuh sempat dibahas. Ini tadi pagi juga masih dibahas tentang video Luna lagi memimpin rapat. Dan dia terlihat emosinya naik pada saat rapat itu, dan kemudian direkam oleh karyawannya. Menurut gue itu nggak etis gitu, and it went viral. Yeah, because it's Luna Maya. Gue masih pecah nggak? Oke nih sekarang, bagus. Di gue sih Pak kedengarannya pecah, cuman ya udahlah gue ikutin aja saran orang-orang. Iya, diterima aja karena kita bukan broadcast TV. Nggak, itu bukan gimmick marketing. I can assure that. Nah, di gua feedback sekarang. Halo? Dah, sekarang udah aman. Iya loh, gue tuh skeptis sekali terhadap virality zaman sekarang. Gue agak skeptis, cenderung sedih gitu kayaknya. Kenapa ya? Orang-orang tuh begitu amat gitu nyari viral, menghalalkan segala cara. Kayaknya viral itu menjadi senjata gitu. Gue viralin loh, biar lo malu. Iya. Kenapa nggak diomongin baik-baik aja ya? Ya. Terus gue juga jadi mikir gini loh. Ini juga jadi pelajaran buat gue. Terus gue kalau di kantor berarti harus gimana gitu. Ya kalau misalnya emang salah kan juga harus ditegur. Terus harus gimana gitu. Ini harus berlaku apa kalau udah kayak gini? Apakah terus kalau meeting di kantor tuh kita langsung gini, nggak boleh pegang handphone ya? Tapi saya nyatetnya di handphone Pak. Kalau gitu kameranya ditutup kayak kalau kita masuk diskotik pakai selotip. Exactly. Jadi kan makin aneh ya. Terlalu sih. Menurut gue udah kayak, aduh apaan sih nih, amit-amit deh. Gitu teman-teman. Kamu udah cerita apa kemarin? Ya, tadi teman-teman yang nanya, ini feedbacknya dari Kak Iwet, oke lah.
nanti jadi live sama Tom apa enggak? Yes, jadi live sama Tom 7.30. Aku udah janjian. Jadi buat teman-teman yang punya penyakit GERD, harap berkumpul. Nanti Tom akan memberikan ilmu diet makanan apa yang teman-teman bisa makan sehingga teman-teman aman dari GERD-nya. Ya, GERD perut itu ada hubungannya dengan kan katanya pencernaan kita ini adalah otak kedua ya. Jadi kita harus tahu cara terbaik untuk dapat membuat. Nah ini udah hilang feedbacknya. Oke. Diapain? Aku lagi. Aku kecilin sedikit suaranya. Berarti elu. Maaf ya, kan aku budak, makanya aku gedein volumenya. Emang Samsung sama iPhone itu nggak bisa bersatu. Jangan gitu, Tuhan kita sama. Walaupun Anjir. kita... Gue suka. Ya apa? Gue suka. Itu akan menjadi kalimat penutup gue. Tiap kali perdebatan, tiap kali gue bertemu dengan Doraemon, mulut-mulut netizen ya di Indonesia di luar sana, gue akan menunggu. Jangan gitu, Tuhan kita sama. Gue akan gitu. Oke? Karena lo tau apa, Iwet? Gue tuh kemarin agak sedih. Kenapa? Agak sedih ya. Kan seperti teman-teman tahu, gue itu kan partneran bisnis usaha catering. Betul, Mutual Gourmet. Iya, baru 3 bulan. Lalu Instagram Mutual Gourmet itu bikin video testimoni gue. Betul, gue lihat. Post di Instagram. Ya, Terus postingan itu di bus berbayar. Betul. Kan kalau di bus berbayar yang nonton rakyat ya. Betul. Terus 6 orang komentar itu gue baca nggak enak banget, tau gak lo? Komentarnya tuh gini, ini laki-laki apa perempuan? Terus dia gini, he doesn't even look healthy to talk about healthy food. Gitu Nek. Terus yang gini, ini cewek apa cowok sih? Gitu. Yang gitu, yang memojokkan. Lo tau gue dong. Iya. Gue balesin, gue tulis aja komentar. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Terus gue balesin kan. Gue pikir daripada gue serius, gue balesinnya aneh-aneh aja. Yang nanya, ini cewek apa cowok? Gue gini, ya kalau cuman komentar doang tapi gak beli mah gak akan dapat jawaban. Gue tuh keselnya gini loh, Nek. Lu udah belanja, gue tuh jualan. Lu belanja enggak, tapi lu menyakiti gue. Fuck you, man. Gue kesel banget. Iya loh, Wet. Gue tuh baca itu, kan kadang gini ya, kita gak selamanya stabil gitu ya. Ngeliat komentar orang gitu. Terus jadi gue kayak, kesel banget deh malam-malam ngeliat ini gitu. Tapi anyway, gue belajar untuk ya udah, kalau lu namanya orang jualan, ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka. Lu udah siap jadi kerja di atas panggung, ya lu harus terima. Ada orang yang suka, ada yang enggak. Tetapi ya, gue akan ganti komentar gue. Ya. Gue akan gini besok-besok. Jangan gitu, Tuhan kita sama kayak lo. Lucu kan? Bener. Tapi kalau cuma 6 amongst all the comments, I think it's still okay. Iya udah gitu ya. Ada satu ya yang ikutan komentar yang kayaknya tuh kompor banget. Gue buka profilnya. Lu suka gitu gak sih kalau hate comment lu buka profilnya? Iya. Itu rata-rata tuh semua tuh yang kayak postingannya cuma 6, akunnya dikunci. Terus lu tahu bio-nya apa? Apa? Pro bullying. Wow. Gue gini, wow, you are a self-proclaimed pro bully. Amazing. Gue gitu. Gokil. Gue tuh ngeliatnya gini ya, aduh ini anak-anak muda ya, who hurt you in life? Gila sih. Sampai akhirnya lu begitu tuh, siapa yang menyakiti kamu sayang? Iya. Sampai kamu mau membuat alter account khusus untuk menyakiti orang lain. Who hurt you? Pertanyaan yang sama gue ajukan kepada mental karyawan Luna yang ngepost dan berusaha menyakiti Luna. Who hurt you?
Siapa yang menyakiti lu, Nek? Who hurt you? Your Iya. parents? Iya. People surround you? Or Iya. yourself? Iya. Ew. Iya. Iya, setuju gue. Bener nggak? Jangan buka bajunya. Iya. Anono. Karena ya, itu prinsip aku tuh gitu. Hurt people. Orang yang disakiti pasti akan selalu berusaha menyakiti orang lain sebagai sarana balas dendam. Betul. Gak ada deh orang yang penuh cinta kasih, hidupnya sukses, hidupnya bahagia, terus mendadak pengen nginjek orang. Nggak mungkin. Bener nggak, Wet? Setuju. Gue kemarin dapat cerita ya, Dave. Ini di dunia profesional nih. Dan orang ini juga sangat profesional sekali gitu. Jadi ntar dulu ya. Gue mencoba merangkai kata-katanya supaya tidak salah. Oke. Ini pelajaran lah. Toh gue tidak akan menyebut namanya. Jadi kemarin tuh gue terlibat dalam sebuah obrolan gitu tentang bagaimana seorang pemimpin memimpin perusahaannya, gitu ya. Terus kemudian cerita kemarin itu terkait dengan seorang pemimpin muda, leader muda yang baru merintis usahanya, gitu ya. Usahanya tuh profesional, bukan yang usahanya profesional lah gitu. Dan dia juga seorang profesional yang dulunya pernah di multinational company, pernah di perusahaan-perusahaan besar, terus kemudian dia membuat sebuah perusahaan gitu. Nah, ketika dia memimpin perusahaannya ini, waktu awal-awal, itu dia adalah orang yang sangat beringas, pemarah, very arrogant, gitu ya. Semua orang salah, sampai suatu ketika tuh semua dia mendapatkan komplain lah dari mana-mana, dari internal, dari eksternal, semua, gitu ya. Terus akhirnya dicari gitu kan, ini kenapa orang ini ya? Kok dia segitu bitter, segitu jahatnya, segitu galaknya? Setelah digali, diajak ngobrol, you know what happened? He feel insecure. Dia sangat insecure, dia takut sekali bahwa dia dianggap tidak capable. Dia takut dia tidak bisa deliver apa yang dipercayakan kepada dia. Dia takut kalau dia kemudian nanti merugikan investor. Sehingga yang terjadi adalah dia menjadi jahat kepada semua orang. Akhirnya solusinya adalah diajak ngobrol terus, coaching. Sampai akhirnya di titik dimana dia sekarang berubah gitu ya. Lo tau nggak yang membuat dia kemudian menjadi lebih manis dan lebih bisa kooperatif? Dia menerima dirinya. Gila ya. Jadi terus gue dari cerita kemarin tuh kan gue diam, gue nyimak gitu ya. Sebuah pelajaran gitu. Kalau ada orang yang jahat, ada orang yang bitter, ada orang yang galak, ada orang yang pemarah sekali, lo pahami aja, ada sesuatu yang dia takutkan sebenarnya dalam hidupnya. Yeah, true. Right. Kesian. Ya tapi kita juga nggak enak juga ya diserang kayak gitu, dibilang laki atau perempuan. You don't even look healthy to talk about healthy food, healthy lifestyle. Ya, yeah. I mean, gue juga tetap tidak setuju. I mean like, come on. Ada orang-orang memang yang emang kebahagiaan hidupnya adalah aku mau bikin account khusus untuk menyakiti orang lain. Ya. Ya udah, selamat Anda menemukan panggilan hidup Anda. Semoga Anda berbahagia. Udah itu aja sih gue mah. Betul sekali. Selamat pagi untuk yang baru saja gabung di Duet Dave Iwet Siaran Pagi. Jangan lupa tap-tap layarnya, jangan lupa absen dengan hati orange-nya. Kita akan ngobrol nanti sama Tom terkait dengan diet untuk teman-teman yang punya GERD atau punya MAH. Karena ini adalah satu hal yang sebenarnya menjadi pemicu makanan-makanan buat orang GERD. Yes, go ahead. Tom udah WhatsApp aku balas dia. Oh ini dia Tom. Ya udah langsung dinaikin deh Tom. Kayaknya waktunya udah tepat. Oke, sekejap ya.
aku cari dulu Tomnya. Nah, yang tidak suka pada konten siaran kami boleh keluar. Jangan mau dapat ilmu gratis tapi kamu kasar ya. Udah ilmunya gratis harus manis. Tom, boleh ini lagi nggak request untuk Hai, invitation? apa budinya? Ilmunya mau gratis tapi kamu tidak manis. That's also a nice tagline ya. Mau ilmu gratis, mulutnya tidak manis. Neraka, please. Mana Tom? Tom? Aku tuh kan banyak yang GERD ya. Yes, let's just concentrate and focus on people who love and adore our content. Hello. Hello. Hi Good Tom. morning. Good. Dia mute. Ya. Tom. Yes. Oke. Ya. Terdengar jelas ya. Jelas. Sebelum How are you, ngobrol Tom? sama Tom, aku mau kasih sedikit background buat teman-teman yang baru bergabung. Di Dave Iwet Siaran Pagi, kita kembali akan ngobrol sama Tom selama 30 menit ke depan. Tom ini adalah registered dietitian. Di kesempatan kedua ini kita akan spesifik membahas mengenai diet yang tepat untuk teman-teman yang punya sakit GERD. Yes. Tom, kok kamu pause lagi? Oh, udah. Ternyata nggak pause dia. So, Tom. Halo. Ini Mungkin terdengar jelas ya. kedengeran. So, mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama adalah penyebabnya GERD itu apa sih? Dan kemudian apa kaitannya dengan diet kita sama penyakit GERD? Mungkin dari situ dulu kali ya, Tom ya. Oh, Kalau kita GERD itu kan sebenarnya esophageal reflux disease. Jadi itu ke suatu kondisi di mana isi lambung tuh harusnya dia tidak balik lagi ke esofagus atau tenggorokan, tapi pada kondisi tertentu dia bisa reflux, dia balik lagi. Nah, itulah yang menimbulkan adanya rasa, orang paling bilang burning sensation kalau ada GERD ya. Nah, dia merasa terbakar. iya. Nah, itu sendiri dia multifaktor. Salah satunya adalah orang yang mengalami obesitas atau overweight itu bisa beresiko untuk mengalami GERD ini. Selain itu juga kehamilan, ada kasus yang nama hiatal hernia, itu juga bisa memicu terjadinya GERD. Jadinya meskipun outcome-nya adalah selalu sama GERD, bisa saja dia itu berasal dari faktor yang berbeda. Seperti itu. Ada juga faktor kebiasaan. Misalnya high fat diet, atau kebiasaan juga jarak untuk lay down atau berbaring setelah makan itu terlalu dekat. Seperti itu. Sorry, gue mau bertanya dulu. I notice, menjawab. Tom. Bagus. I notice bahwa istilah GERD, penyakit GERD ini tuh baru happening banget di sekitar 2017 ke sini. Zaman Ya, dulu tuh kita taunya adalah sakit mah aja udah gitu, asam lambung. Emang ada bedanya nggak sih sebenarnya antara sakit mah asam lambung sama GERD ini? Oke, jadinya sebenarnya kalau kita berbicara spesifik soal kondisi kesehatan tuh kondisi medis itu biasanya kan biasanya tuh my fellow medical doctor yang lebih in charge ya. Tapi kalau kita berbicara GERD dan gastritis itu waktu saya di sekolah dulu berarti berwaktu-waktu yang jauh dari 2017 itu pun GERD dan gastritis itu kita udah belajar. Jadi memang berarti kondisi itu udah ada. Biasanya kalau gastritis atau asam lambung itu dia lebih ke peradangan. Biasanya itu yang ada luka di dinding lambungnya dan segala macamnya. Sedangkan kalau GERD itu kalau dia terjadi reflux tadi itu. Paling gampang membedakannya kalau asam lambung biasanya dia atau gastritis dia cuma berarti ada di lambungnya saja. Sedangkan kalau GERD itu dia ada sampai di esofagusnya atau kerongkongan. Karena kalau GERD itu dia reflux. Kalau biasanya orang sakit mah aja, itu biasanya nyeri pada area lambung, paling-paling di area bawah puncak lambung itu. Sedangkan kalau GERD, dia pasti ada rasa burning sensation di area tenggorokan. Itu sih yang paling membedakan. Itu yang sampai mulutnya asem gitu ya? Iya, Tom. karena berarti dia naik ke atas, bahkan ada yang sampai pahit.
I see. So that's the difference. Thank you. That's the Now I know. difference. Yes. Oke. Sebelum ke membahas mengenai diet, ada yang bertanya, GERD ada hubungannya dengan pikiran dan berpengaruh ke jantung nggak sih, Tom? Nah, jadinya memang salah satu faktor resiko dari GERD itu sendiri adalah stres juga. Jadi ya stres, konsumsi kafein yang tinggi, nikotin itu mempengaruhi semuanya. High fat diet itu sangat mempengaruhi. Oke. Oke, kalau jantung, sorry ya memotong. Jadi gini, kalau jantung itu banyak orang itu yang berpikir dia jantung, padahal pada kondisi itu dia GERD karena memang ada rasa yang sama, burning sensation di area dada, jantung juga jadi detaknya lebih kencang. Tapi nggak seperti genderang mau perang ya. Gila, bagus banget. Tahu nggak lo tuh lagu siapa? Tahu dong, gak usah dinyanyiin kali ya. Nanti masyarakat bubar. Lucu ini ya. Mas Tom ini lucu bener-bener Kan ini kita dia. pagi-pagi nggak boleh terlalu. Bener, Iya. bener. Dave tuh suka pagi-pagi serius banget kalau jadi orang dia. Dia tuh kalau pagi-pagi suka bagi-bagi bisnis card, makanya serius banget. Betul lah. Itu kayaknya bapak yang satu itu ya. Wah, lo udah diceritain sama Dave ya? Wah, lo jahat lo Dave lo menyebarkan nama baik Nggak ada. Dia tidak pernah menceritakan apa-apa. Kan waktu kita meeting, kamu bercerita Kak, iya kalau aku tuh setiap hari tuh bisnis meeting gitu. Bener-bener. Ampun. Oke, kalau gitu menjawab pertanyaan halayak ramai. Lalu, pola makan yang paling tepat untuk yang GERD, walaupun betul pola makan yang biasanya dianjurkan Tom itu berbeda-beda setiap orang berdasarkan kondisi yang spesifik. Nah, ada nggak sih yang in general gitu, bisa kita pukul rata yang bisa dimanfaatkan oleh semua yang lagi menyimak siaran kita? Baik, jadinya kalau kita berbicara dietary atau nutrition therapy for GERD itu kita bagi dulu Kak. Ada yang namanya dia lagi fase akut, sudah post akut. Akut itu kalau dia udah lagi asam-asamnya yang biasanya orang sampai bisa dilarikan ke rumah sakit atau habis ketemu dengan medical doctor lagi kondisinya sedang parah, itu pasti berbeda dengan yang post akutnya. Jadi ini orang GERD tapi lagi nggak sakit nih, itu pasti berbeda. Nah, biasanya kalau lagi akut itu yang pertama kita perhatikan bisa orang malah cuma diberikan nutrition parenteral atau cuman kayak yang diinfus itu, karena dia biasanya lambungnya harus diistirahatkan seperti itu. Jadi kita kalau fase akut biasanya kan orang udah di rumah sakit ya, nanti udah langsung ditangani. Yang perlu mungkin kita akan bahas itu bagaimana nih kalau udah keluar rumah sakitnya ya, atau lagi udah pulang dari dokter. Biasanya itu yang paling harus kita hindari adalah high fat diet. Fat itu nggak selamanya kita selalu berpikir fat apakah gorengan langsung. Sebenarnya kayak kita konsumsi daging, ada yang kayak daging yang potongan lemaknya itu banyak banget seperti itu. Jadi Tom, aku punya pertanyaan. Biasanya kan karena aku bukan hanya GERD ya, mah iya, ya GERD iya. Dan aku udah sampai treatment gitu kan ya. Selalu kan setiap kali kita kalau misalnya ke dokter tuh dikasih tuh diet guideline gitu ya, makanan-makanan apa yang boleh dan tidak boleh gitu kan ya. Mungkin boleh dikasih tahu sama teman-teman kali di sini ya Tom, makanan-makanan apa saja sih yang menyebabkan asam lambung itu bergejolak seperti perasaan? Oh iya. Jadi tunggu sebentar, sebelum dijawab itu tadi Tom bilang low fat diet untuk yang GERD, gitu ya Tom? Iya betul. Jadi karena memang fatty food itu dia akan merangsang sekresi asam lambung. Sekresi asam lambung. Fatty ini food. Fatty food. Sambil nunggu Tom, jangan lupa di tap-tap teman-teman layarnya dan juga absen dengan hati orange. Silakan. Berarti sebetulnya secara logika sih kita bisa bilang makanan-makanan yang berlemak ya, karena untuk makanan berlemak tinggi ya. Kan ada makanan berlemak, ada juga yang berlemak tinggi. Nah, itu seperti apa? Mungkin kita langsung bahas ke teman-teman di sini biar bahasanya itu nggak yang terlalu textbook ya. Boleh. Kita misalnya makan daging sapi, kalau kita makan rendang kan itu dagingnya, tapi ada kan menu tertentu yang menggunakan kayak gajinya aja, tetelan aja, itu kan notabene sangat fatty.
Hmm. No, sinyal atau telepon. Ada yang telepon kayaknya. Enggak. Go ahead Tom. Baiklah, terus creamy food. Kadang-kadang kan kita ada olahan yang terlalu banyak menggunakan krim yang thick banget. Nah, kayak gitu itu juga bisa merangsang si asam lambung ini. Terus itu tadi kalau kita makanan yang fatty food. Terus ada beberapa olahan daging yang sangat berlemak. Misalnya, ini kita tidak bisa mengeneralisasi ya, tapi biasanya ada produk-produk sosis tertentu yang dia fatty banget. Nah, itu pasti dia akan merangsang. Selanjutnya adalah makanan yang berkafein tinggi. Nah, mungkin sempat kan kalau kita begitu saya pulang ke Jakarta, memang tahun 2017 itu banyak orang yang GERD. Saya juga merasa, wow, mungkin ini my time to shine karena kan dulu orang nggak terlalu ke dietitian itu untuk GERD. Orang ke dietitian itu selalu cuman masalahnya ya gendut, kurus, pingin turun berat badan. Terus kayak orang mulai GERD. Nah, ini kan yang dulu kayaknya gue belajar ini kayaknya sampai beberapa chapter kan bahas orang sakit GERD ini, dietary management for GERD. Oke, karena mungkin ini berkorelasi juga. Kita sadar nggak sih, terutama di tanah air itu dari 2016 up itu kan konsumsi kopi itu jadi kayak kelihatan banget ya. Memang sebenarnya ngopi itu udah dari lama, tapi kan kayak benar-benar industri coffee shop dan segala macam itu benar-benar menjamur tuh dari 2016 ke atas ya. Nah, berkorelasi juga dengan konsumsi kafein karena high caffeine diet ini bisa juga merangsang asam lambung. Jadinya tipsnya kalau buat teman-teman yang ada masalah dengan GERD tapi tidak pada fase akut ya, udah selesai perawatan, udah lagi normal, tapi masih pengen coffee, bisa aja cari decaffeinated coffee yang sekarang kan kadang-kadang kita itu suka kopi, kita suka rasanya aja, padahal kafeinnya kita nggak seedik itu ya. Jadinya nggak bisa lah decaffeinated, kita bisa beli di modern trade. Iya. Oh, decafein tuh kopi decaf tuh bisa menolong ya? Iya, Ternyata. dia udah nggak ada kafeinnya. Oh iya. Bener juga. Jadi kalau decaffeinated coffee itu rasa kopinya kita tetap dapat, tapi si kafeinnya nggak ada. Jadi kayak gitu. Question. Gue tuh kalau lagi sakit GERD, nggak tahu ya. Ini tuh teori gue sendiri, Tom. Lagi akut berarti ya, lagi kambuh ya. Iya, lagi kambuh gitu. Kalau udah lagi kambuh tuh adalah gue selalu berusaha untuk makan makanan yang plain, tidak terlalu berbumbu. Jadi bener-bener yang kayak misalnya nih ya, misalnya gue cuman makan nasi putih sama misalnya ayam panggang, tapi ayam panggangnya tuh bumbunya cuman jeruk sama garam misalnya gitu, atau cuman garam sama bawang putih. Jadi not too much spice. Itu bener nggak sih? Nah, memang harus begitu ya, atau gimana sih sebenarnya? Nah, nanti itu Anda sudah membantu saya untuk menjawab poin yang ketiga. Jadinya tadi selain tadi ada decaffeinated, harus meminimalisir konsumsi kafein, yaitu juga menghindari makanan yang berbumbu tajam. Nah, jadi karena makanan yang berbumbu tajam itu bisa merangsang saluran cerna. Jadinya yang pedas, terlalu pedas, yang onion-nya banyak juga kayak pada beberapa orang itu dia merangsang. Jahe juga pada beberapa orang kalau makanan itu berjahe banyak, yaitu dia merangsang juga seperti itu. Iya. Pertanyaan. Karena tadi kafein yang dibahas Tom, berarti teh juga harus berhati-hati untuk yang punya GERD, karena teh kan juga ada kafein ya. Benar. Jadinya kan sebenarnya sumber kafein itu tidak selalu cuma dari kopi, cuman yang paling identik adalah kopi. Nah, jadinya pada green tea juga ada, black tea juga ada, tapi kita tuh selalu tidak bisa mengeneralisir. Karena setiap orang beda-beda. Ada yang kalau dia minum cuman green tea dia oke, tapi kalau dia minum kopi dia menjadi tidak oke. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus benar-benar lihat, bukan semua orang harus datang dan berkonsultasi. Tidak seperti itu ya buat yang lagi nonton. Tapi kan kamu ada sense, bisa merasakan kan gitu. Aduh kayaknya kalau makan ini jadi nggak nyaman nih. Jadi berarti itu harus ditandain, oh nggak bisa nih makan ini gitu. Setuju. Selanjutnya itu juga ada yang tanya, semua makanan minuman menghasilkan gas memicu GERD. Benar, jadinya biasanya harus meminimalisir atau menjauhi yang carbonated drinks seperti itu, karena itu memang bisa merangsang. Yap.
pertanyaan deh, makanan-makanan yang bisa menimbulkan gas tuh apa sih? Sama gini, balik lagi ya teman-teman ya, bahwa seperti yang Tom bilang tadi, jangan pukul rata. Kalau misalnya cocok di lo, belum tentu cocok di orang lain. Kayak contoh gitu ya, kalau gue sakit mah, temen gue suka ngomong gini, minum kunyit, minum jahe, itu pasti akan berhasil menghilangkan GERD. Gue bilang nggak bisa, di gue itu jahe sama kunyit itu justru membuat gue teriritasi lambungnya. So everyone itu punya perangsangnya masing-masing. Nah, mungkin Tom boleh bantu jelasin juga tuh Tom. Dia ada nggak sih Dave? Ada. Benar. Ada. Oh, udah. Ada mendengarkan masih iya, di sini. Siap. Ya betul sekali. Jadinya kadang-kadang ada pada beberapa orang reaksi setiap manusia itu berbeda-beda. Hmm. Ya, karena faktor paling gampang lah, kita nggak usah bicara genetik atau apa yang too further atau too advance. Yang paling jelas adalah tingkat keparahannya juga berbeda. Iya. Kadang-kadang kan memang itu contoh orang memang sudah ada sebuah jurnal yang pernah publish di Southeast Asia itu tingkat kepedulian terhadap teman itu sangat tinggi, sehingga kadang-kadang kalau misalnya ada si A sakit, dia bukan langsung jawaban itu bukan lu ke dokter ini dulu, gue ke situ sembuh, nggak gitu, tapi coba deh lu minum ini, gue tanyain ya, nanti dari satu teman tanya ke sini, jadinya banyak banget itu resepnya. Padahal kalau dia menghubungi medical worker, udah jelas approach-nya dan selesai, case closed. Ya, pada beberapa kasus jahe, kunyit memang bisa merangsang si saluran pencernaan ini. Terus kalau makanan yang mengandung gas itu ya tadi kalau carbonated udah jelas dia gas. Makanan tertentu seperti kubis itu bisa merangsang gas. Pada beberapa orang tertentu, apple pun yang identik dengan an apple a day, keep the doctor away. Nah, tapi pada beberapa orang kandungan pektin pada apple ini bisa merangsang dia punya asam lambung. Jadi itu paling gampang adalah coba kamu rasakan di diri kamu, ini sekiranya ada isu apa tidak gitu. Iya, setuju. Gue tuh nggak bisa bawang mentah, daun bawang, jahe, itu gue nggak bisa tuh. Langsung gitu. Ya, karena memang kalau untuk onion itu benar ya. Bukan cuma perasaanmu saja, dia benar. Jadi kalau approach dari sebuah hospital di Stanford University punya hospital, memang kalau pada pasien GERD mereka udah di sana pukul rata nggak dikasih anion. Kan kalau kita bicara kalau di rumah sakit tentu beda dengan yang kayak diet personalized ya. Kan nggak mungkin GERD yang Pak Iwet dia nggak boleh, Pak ini boleh. Itu kan kayaknya dia akan repot ya, unless VVIP. Nah, jadi mereka udah pukul rata di sana tuh benar-benar nggak boleh ada yang namanya anion buat pasien GERD gitu. Jadi sebetulnya dua hal yang aku dapat dari poin yang disampaikan Tom, teman-teman yang punya GERD itu juga harus sensitif membaca tanda-tanda tubuh, ya. Kalau makan ini ada reaksi apa enggak? Kalau makan ini kambuh apa enggak GERD-nya gitu ya. Karena secara teori ada makanan-makanan yang harus dihindari karena itu adalah pemicu GERD gitu. Tetapi on some different cases di badan Iwet mungkin berbeda dari di badan saya. Ya, itu contohnya kayak yoga, Bo. Yoga itu kopi oke, tapi teh dia nggak kuat. Begitu teh tuh dia langsung asam lambungnya naik. Oh. Beda-beda. Ini tadi kan kita membahas soal makanan-makanan yang mengandung gas ya Tom. Terus Teresia nyaut. Yang jelas LPG 3 kg itu mengandung gas banget sih. Oh iya, boleh banget itu ya. Jadi pada intinya adalah kita selalu harus peka untuk melihat tanda-tanda ya. Setuju. Ya, tanda-tanda dari tubuh kita, tanda-tanda dari hati kita itu semua harus peka. Kalau udah kelihatannya udah toksik harus segera sudahi ya. Betul. Ini parah. Betul. Tom, awas ya lo. Lo sampai nanti kita ketemu gue lihat nih. Lo masih banyak aksi gaya kayak gini apa enggak nih? Ya, aku punya pertanyaan. Mungkin nggak sih kalau orang yang selama ini nggak pernah punya GERD, arah pertanyaanku adalah gini, ada nggak sih langkah-langkah atau makanan atau kebiasaan yang harus dipertahankan oleh orang yang sehat supaya mereka nggak akan pernah kena GERD?
Baik. Sebelum itu kita selesaikan dulu makanan yang harus dibatasi ketika dia lagi GERD ya. Ada yang lupa tadi, coklat juga itu bisa ya. Oh, Pada beberapa jadinya meskipun dark chocolate is really good. Nah, ada orang yang dia sensitif, ada yang dia fine-fine saja, dan kadang-kadang kalau coklat yang terlalu fatty juga ya pasti dia akan merangsang. Bukan cuma dari theobrominnya dari si coklat, tapi bisa dia terangsang karena adanya lemak dari si coklat gitu kan. Nah, selanjutnya adalah ini poor connection. Ya makanan mengandung cuka yang asam itu juga pasti. Jadi ya biasanya itu merangsang. Dan bagaimana sih supaya kita terhindar dari GERD? Ya pertama adalah mengontrol stress level kita yang mana cukup sulit ya di kehidupan yang modern ini ya. Ya. Dari pekerjaan, percintaan, keluarga pasti cukup menguras pikiran. Nah, jadinya itu yang paling pertama adalah meminimalisir stres atau manage your stress level. Yang selanjutnya adalah mengurangi atau melimitasi konsumsi high fat food, terutama yang terlalu dekat dengan jam tidur. Nah, selanjutnya adalah menjaga postur tubuh kita. Jadinya kalau habis makan tuh setidaknya duduk at least 2 jam. Jadi jangan habis makan langsung rebahan. Atau menjaga waktu makan dengan waktu tidur. Kan dulu kalau orang selalu bilang, lu kalau makan sebelum tidur nanti lu jadi buncit. Nah, yang paling utama adalah kalau makan sebelum tidur itu adalah peluang GERD-nya makin tinggi. Apalagi kalau makan makanan yang full gitu kan. Misalnya makan ada nasi, sayuran, lauk kayak makan malam gitu, terus habis makan begitu selesai cuci tangan langsung tidur kayak gitu. Itu yang bisa banget nih. Terus konsumsi obat-obatan tertentu juga. Jadi kita tuh jangan rajin mengkonsumsi obat tanpa preskripsi yang jelas, tanpa indikasi yang jelas. Sejumlah obat-obatan itu memang bisa banget membuat kondisi GERD memburuk. Ada Cici Petgo ya. Nah, terus iya, tadi dia mengirimkan rose untuk Kakak Iwet. Nah, terus GERD itu juga dengan kafein. Jadi kalau yang masih oke, masih sehat, dan juga konsumsi kafein itu tidak boleh terlalu berlebihan. Kan banyak banget sekarang kita mendengar tagline, caffeine is my blood. Oke, you might need all those caffeine, tapi at certain level gitu. Jangan yang makin stres, ada kan kadang-kadang kenapa kita biasa bilang, yang tadi kita lanjut ya, 2017 up itu GERD banyak banget kan. Itu kayak mulai banget tuh yang orang kayaknya kerja nggak oke kalau nggak minum kopi kan. Aduh gue nggak mood nih, nggak mood. Nah jadinya kayak ada pressure di tempat kerja ditambah dengan konsumsi high caffeine diet. Biasanya kita kafein pun ada beberapa orang yang ditemani dengan pendampingnya yang high fat juga. Karena kalau kita bicara high fat Kak, dia bukan cuma kita lihat daging ada lemaknya, kita lihat gorengan. Sebenarnya ada beberapa baked goods juga yang hidden fatnya itu tinggi, misalnya croissant kayak gitu, itu kan sebenarnya fatnya di dalam banyak banget. Nah, terus dari kopi juga sendiri penggunaan creamer yang jadi udah dia high caffeine. Biasanya kan ada beberapa orang yang kalau order kopi minta extra shot, pakai creamer pula dengan kondisi perut yang masih kosong, ditambah dengan pendampingnya itu yang high fat ya, itu pasti bisa memicu kayak gitu. Ya. By the way, sebentar gue, hi Pat, thank you so much for the gift. Cuma gue mau ngingetin teman-teman, because Tom is a dietitian, he is not a doctor. Jadi pertanyaan lebih kepada yang diet ya, karena Tom mungkin bisa jawab, tapi it's not his expertise untuk menjawab kayak obat-obatan apa yang harus kita konsumsi, minum zat-zat dari obat tuh bagus apa enggak, jangan ke Tom, itu mesti konsultasi sama dokter. Bener ya Tom ya? Betul, meskipun kita belajar interaksi antara obat dan makanan etc. Tapi kan kita harus menjaga ya, setiap orang punya ininya sendiri lah. Ya, kode etik namanya. Tapi kalau mau bahasnya secara private sama Tom, silahkan follow dulu dan kirim mawar setangkai. lucu-lucu ya komentar teman-teman tuh gini. Sekuntum mawar merah nih. Asli. Komentar teman-teman tuh ya, ada yang gini. Pose profilnya Tom memicu GERD. So it's you Tom, it's not the Dia food. mual barangkali lihat saya. Tapi tadi seputar posenya Tom ada yang bilang lagi, katanya gini, ini dokternya, nyebutnya masih dokter ya, dokternya mirip sama si Won ya, cie Tom.
Tom, aku mau nanya lagi. Yes. Jadi intinya sebetulnya yang teman-teman harus ingat Ya. untuk tetap mempertahankan kesehatan lambung lo atau yang GERD supaya nggak kambuh adalah low fat diet. Tadi Tom mengingatkan, low fat itu bukan cuman serta-merta daging daging berlemak ya, tetapi juga hidden fat yang tersembunyi di Betul. balik dessert, croissant ya. Tuh, Processed food. processed food, sosis Iya. lo, hidangan Processed food. ya. Tom, lu deket sama Pat Go ya? Iya. Lu deket sama Pat Go ya? Tom? Iya, saya tahu dia. Ya tentu saja saya mengetahui Ibu Patricia Go, dia yang tidak tahu saya sepertinya ya. Iwet lu juga nanya yuk. Bukan. Karena si Pat bilang gini, kekira Mario Lopez nek lagi live, dia kata gitu. Sakti nggak tuh? Lopez nggak lu? Sakti nggak tuh? Terus gue gini, Mario Lopez siapa sih Iya, nek? soalnya kan Siapa sih Tom? Mario Lopez siapa sih Tom? Lu bego deh, Wet. Mario Lopez itu atlet dan presenter pada masanya kan? Iya. Iya, dia tuh model Latino gitu. Udah Angkatan sama kalian deh. Iya, udah nggak usah buang-buang waktu membahas. Bangke lo Tom. Iya, tapi kan kalian masih eksis hingga sekarang, itu tidak mudah. Kurang ajar. When Wah, fighting maksud is lo. easy. Ya gimana? Tadi ada yang nanya gini, is it true bahwa dengan bertambahnya usia, semua orang akan GERD? Sebenarnya nggak semua orang akan GERD, banyak juga orang yang usianya lebih senior dari kita dia tidak kena GERD, iya kan? Ya. Itu sama kayak kita bilang semua orang pasti nanti diabetik, nggak semuanya kan. Nah, kita tentu harus bisa menjaga kondisi kita jangan sampai. Terus ada juga kemarin sempat banyak orang kasus GERD, kita pernah dengar ya yang lu pagi-pagi jangan makan apa-apa, minumnya benar-benar kayak thick concentrated lemon juice. Nah, itu banyak orang juga yang dia ke-trigger dari sana. Ya. So it's not for everyone ya Tom sebenarnya minum air lemon pagi itu. Iya, apalagi kalau memang sudah ada riwayat gangguan lambung, biasanya kita tidak menganjurkan makan atau mengkonsumsi makanan yang sangat tajam seperti itu dalam kondisi perut yang kosong. Iya. Tajam berarti tadi membahas lemon, cuka apel pun termasuk dalam kategori itu? At some cases ada orang yang dia kalau kena cuka apel dia ke-trigger, ada yang tidak. Makanya biasanya kita langsung ambil general population. Kita nggak menganjurkan kayak gitu karena kan kita nggak tahu dia hari ini dia bilang dia konsumsi itu dia fine aja, teman saya akhirnya dia konsumsi pada kondisi yang dia hari itu lagi lebih parah, terus terjadi sesuatu nanti kan bilangnya oh iya nih kan dianjurin minum si cuka apel kayak gitu. Ya. Bertanya deh Tom, ini banyak banget yang nanya mengenai intermittent fasting. Itu kalau dari sisi diet seperti apa dan kemudian kaitannya dengan GERD dan asam lambung, oke atau tidak? Sama satu lagi pertanyaan adalah soal konsumsi prebiotik dan probiotik untuk yang punya asam lambung. Oke. Kita jawab satu-satu dulu ya. Kalau kita bilang yang pertama adalah intermittent fasting. Intermittent fasting itu kan sebenarnya berpuasa. Mungkin kalau buat teman-teman yang Muslim atau yang Katolik itu memang udah biasa juga dengan puasa, atau di beberapa agama memang berpuasa udah ada. Benar, kondisi berpuasa ini bisa memberikan beberapa manfaat. Ada penelitian yang terakhir kali dibaca, dia bisa bantu untuk selain membakar lemak yang di area perut dan segala macam, profil biochemical bloodnya juga menjadi bagus. Tapi perlu diingat, kalau kita berbicara intermittent fasting, ketika kita break the fast-nya itu harus benar juga. Berpuasanya memang tapi apa yang kita konsumsi ketika di jendela bukanya juga sangat mempengaruhi. Bukan berarti kita intermittent fasting lantas pas buka kita bebas makan yang high fat, high carbs, simple sugarnya banyak. Karena kita bisa ambil paling gampang misalnya pada populasi yang menjalankan puasa Ramadan. Ini ada sebuah penelitian.
banyak yang kita suka dengar yang, waduh, gue kalau bulan puasa justru naik berat badannya. Karena bukan berarti karena kita menahan makan beberapa jam, giliran buka kita bisa makan lebih banyak dibandingkan yang biasanya kan. Ya. Yang biasanya kayak itu yang paling pertama. Terus intermittent fasting itu kan biasanya itu you have to train yourself itu gradually, nggak yang langsung serta-merta berapa jam gitu kan. Ya. Gitu, karena memang biasanya pada orang GERD dan pada kondisi yang lagi akut atau sedang tidak enaknya, bukan sedang sayangnya, itu kan biasanya kita menganjurkan selalu makan dalam porsi kecil tapi frekuensinya sering. Itu juga salah satu yang harus diperhatikan pada teman-teman yang memiliki kondisi GERD. Kita harus menghindari kondisi makan dalam porsi besar dalam satu waktu gitu loh. Jadinya baiknya tuh jangan terlalu besar porsinya. Jadinya porsinya kecil, sedang, tapi frequent dibandingkan satu kali makan langsung porsinya gede. Karena ini kita menanggapi si intermittent fasting ini ya. Karena kalau misalnya kita nggak makan, begitu kita makan langsung dalam porsi besar, selainnya itu ada bisa memicu. Jadinya pasti lambungnya menjadi tidak enak. Itu yang pertama. Kedua juga kalau kita langsung melonjak, itu terjadi lonjakan gula darah, glucose spike-nya itu akan sering terjadi. Nah itu biasanya kalau prolong itu kurang baik juga ya. Jadi memang itu intermittent fasting itself itu memang banyak menunjukkan, hasil riset menunjukkan bagus bagi kesehatan, tapi perlu diingat juga apa yang dikonsumsi ketika kita buka, porsinya juga kayak gitu. Oke. Terus pertanyaan kedua. Ya. Probiotik ya tadi. Ya, probiotik dan prebiotik tuh aman nggak sih sebenarnya buat yang punya asam lambung? Nah, jadinya pre and probiotik itu ini relatif. Ada kan dia sifatnya ada sebenarnya kalau kita bilang prebiotik dan probiotik itu adalah perbedaannya. Probiotik itu kan berarti dia adalah bahan-bahan yang mendukung tumbuh kembang gut makrobiota di usus kita. Sedangkan kalau prebiotik dia itu sudah prebiotik ya, sudah si mikrobiotanya itu. Nah, tergantung dia datang dalam kondisi seperti apa. Karena bagaimana dia datang itu mempengaruhi juga ya. Karena kalau dia dalam bentuk yang high fiber food, kalau pada fase akut atau sedang sakit-sakitnya pasien GERD, pasti kita memberikan diet rendah serat. Biasanya probiotik itu comes along with high fiber food. Jadinya kalau udah enggak akut, lagi enggak sakit ya oke aja. Tapi kalau dia lagi sakit-sakitnya terus kita kasih dia yang fibernya tinggi banget ya, matriksnya keras, itu misalnya kayak kita kasih apa ya, paling gampang sayuran yang keras, itu pasti dia akan tambah sakit lagi. Pre and probiotik itu dia bagus banget, tapi saya belum pernah baca jurnal yang dia bisa improve directly ya. Tapi memang benar pre and probiotik itu membantu banget untuk kesehatan saluran cerna, terutamanya di usus. Sebenarnya pre and probiotik itu dia fokusnya di area usus. Ya. Oke. So it's not lambung ya, dia ya pre and pro ya. Oke. Tapi ada satu riset yang bilang kalau pada kasus-kasus yang ada Helicobacter pylori, yang maksudnya dia ada infeksi lambung, beda ya dengan GERD, itu konsumsi pre and prebiotik itu bisa membantu untuk menekan populasi si Helicobacter pylori-nya ini. Gitu. Ya. Last question mengenai GERD. Ada yang nanya gula. Oke, udah membatasi gula putih, tapi mereka masih mengkonsumsi madu sebagai pengganti. Apakah itu boleh dibilang lebih aman? Ya, jadinya harus diingat, memang sering sekali waktu itu kita dengar ya, nggak apa-apa, manisnya ini dari madu, it's still sugar. Jadinya memang meskipun dia madu, kita tidak menyarankan dikonsumsi secara liberal ya. Jadi tetap pasti kita harus ada pembatasan kayak gitu. Ya jadinya kalau misalnya kayak bikin teh pakai 1 teaspoon of honey ya still fine, tapi bukan berarti dia bisa banyak-banyak. Apalagi kadang-kadang madu dimakan-makan begitu aja ya. Nah, karena madu itu juga mengandung gula kayak gitu. Bahkan pada pasien diabetes kita tidak terlalu menyarankan juga dia mengganti gulanya dengan madu. Malah biasanya kan kita sarankan pakai yang non caloric sweetener ya. Ya. Nah. Oke. Siap. Tom, your account is Tom Louis RD, right? Yes, I am. Iya. Ini guys, follow Tom at Tom Louis RD.
Tom Luis RD. Aku udah tulis di kolom komen accountnya. Go ahead, follow him, interact with him, so you can get more information about diet. Ya. Yeah. Thank you for the introduction. Jadinya memang kalau madu itu kalau angkatan kita kayak tahu ya, madu itu kita harus hati-hati ya karena ada madu dan racun ya. Bodoh Jangan amat. mau di madu. Bodoh amat Tom, serah lo. Atur aja gimana brengseknya Tom. Tapi ya. Kamu tuh lagi di mana sih? Kok ada suara kereta? Aku lagi di suatu tempat di area Cikini, tapi bukan Cikini ke Gondang dia. Aku begini karena dia. Aku begini gara-gara dia. Tapi aku tuh bener-bener salut sama kalian berdua loh. Jadinya sebenarnya aku tuh posting TikTok cuman ya lebih aktif sebenarnya di Instagram kan. Tapi Right. semua kan bilang, ayo harus ke TikTok dong. Sekarang tuh trennya on TikTok. Terus kayak, aduh gimana ya? Ya jadi biasanya cuma posting-posting gitu aja kan. Tapi jadi tahu live, jadi nontonin live orang, bahkan jadi coba lihat TikTok Shop itu karena kalian berdua. Nggak salah kalian diundang ke TikTok ya. Jadinya kalian menstimulate para millennials untuk bermain TikTok. Kita kan millennials ya. Iya. Tom, lu tuh parah banget lo menurut gue. Ini kayaknya harus kita jadiin sih meet offline kita sama Tom sama Yoga segala. Karena Tom ini lulusan luar negeri tapi dangdut ya. Dangdut. Kita kan dangdut is the music of my country. Gak boleh itu kita Ngomongnya lupa. parahnya. Dan gak boleh kita tuh lupa dengan akar kita. Bodoh amat Tom. Wait, last question. What is your zodiac sih? Coba ditebak. Pisces. Iya. Jadinya ternyata dia selain announcer, entrepreneur, dia juga ini astrolog ya ternyata. Iya, nama astrolognya Iwet itu adalah Madam Gorda. Oh. Kalau di TikTok masih aman ini jokes begini ya. banget kalau di Instagram lo dihujat langsung. Tom, thank you so much untuk kebersamaan hari ini dan ilmunya. Jangan kapok kalau lain kali kita colek lagi untuk topik yang berbeda ya, Tom. Boleh. Thank you for having me. Alright, guys, don't forget to follow Tom at Tom Luis RD. Have a great weekend, Tom. Bye. Bye everyone. Kita ngobrol Bye, everyone. lagi hari Senin. Have a Yeah. great weekend. Bye.